Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hari ini pada pengabdian masyarakat LPPM UTM tahun 2020, Kakak Zainatul Laili dari Program Studi Agribisnis dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura akan memberikan sedikit materi nih buat kalian. Nah, kira-kira materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika. Nah, pastinya seru nih kalau semisal kita belajar matematika. Jadi, langsung saja yuk kita belajar matematika. Materi yang pertama itu ada materi bangun datar. Nah, kira-kira apa sih bangun datar itu? Hayo. Jadi, bangun datar adalah segala benda yang memiliki permukaan datar, seperti halnya persegi, persegi panjang, dan juga segi tiga. Bangun datar yang pertama itu ada persegi. Persegi memiliki ciri-ciri atau sifat. 1. Mempunyai 4 sisi atau ruas garis yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA sama panjang. 2. Mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB sama besar. 3. Kedua diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC sama dengan diagonal BD. Bangun yang kedua itu ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri-ciri atau sifat. 1. Mempunyai 4 sisi atau ruas garis, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. 2. Mempunyai 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB sama dengan sisi DC dan sisi AD sama dengan sisi BC. 3. Keempat sudutnya sama besar, yaitu sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB sama besar. 4. Kedua diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC sama dengan diagonal BD. Bangun yang ketiga itu ada bangun segitiga. Segitiga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga ini memiliki ciri-ciri atau sifat. 1. Mempunyai 3 buah sisi sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. 2. Mempunyai 3 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut BCA sama dengan sudut CAB. Segitiga yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Segitiga ini memiliki ciri-ciri atau sifat. Salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, yaitu sudut FDE yang memiliki besar sudut sebesar 90 derajat. Segitiga yang ketiga itu ada segitiga sama kaki. Segitiga ini memiliki ciri-ciri atau sifat. 1. Mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi KM sama dengan sisi LM. 2. Mempunyai 2 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut MKL sama dengan sudut MLK. Nah, itu merupakan jenis-jenis bangun datar serta ciri-ciri atau sifatnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggambar bangun datar? Cara menggambar bangun datar segitiga.
buatlah 3 buah titik A, B, dan C seperti pada gambar berikut. Lalu, hubungkan masing-masing titik yang telah dibuat, maka jadilah segitiga ABC. Yang kedua, cara menggambar bangun datar persegi. Caranya, buatlah ruas garis AB sepanjang 4 peta, seperti pada gambar berikut. Lalu, buatlah ruas garis BC ke atas 4 peta dan ruas garis CD ke kiri 4 peta. Lalu, hubungkan titik DA, maka jadilah persegi ABCD. Yang ketiga, cara menggambar persegi panjang. Caranya yaitu buatlah ruas garis AB sepanjang 5 peta seperti pada gambar berikut. Lalu buatlah garis BC ke atas 3 peta dan ruas garis CD ke kiri 5 peta. Lalu hubungkan titik DA, maka jadilah persegi panjang ABCD. Nah, itu cara menggambarnya. Gampang kan? Selanjutnya, di dalam bangun datar ada sudut yang membentuk bangun datar. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis sudut itu? Jenis-jenis sudut yang pertama ada sudut siku-siku. Sudut ini terbentuk dari 2 sinar yang saling tegak lurus yang jika diukur dengan busur derajat akan terbentuk sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya pada titik B dan titik E pada gambar di samping. Jenis sudut yang kedua yaitu ada sudut lancip. Sudut ini terbentuk dari 2 sinar yang jika diukur dengan busur derajat akan terbentuk sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contohnya pada sudut K dan sudut P. Jenis sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut ini terbentuk dari 2 sinar yang jika diukur dengan busur derajat akan terbentuk sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contohnya besar sudut G dan besar sudut D. Nah, itu merupakan jenis-jenis sudut. Lalu bagaimana cara membuat sudut itu? Yang pertama, cara membuat sudut siku-siku. Langkah-langkahnya: 1. Buatlah sebuah titik pada bukumu. 2. Buatlah sebuah garis mendatar dari titik tersebut dengan penggaris dan pensil. 3. Buat garis lain yang tegak lurus pada garis pertama. Lalu, ukurlah dengan busur derajat apakah besar sudutnya telah mencapai 90 derajat. Jika telah selesai, maka akan tampil seperti pada gambar berikut. Yang kedua, cara membuat sudut lancip. Langkah-langkahnya: 1. Gambarlah ruas garis dengan posisi sembarang. 2. Gambarlah satu ruas garis lagi yang ujungnya berpotongan dengan besar sudut kurang dari 90 derajat. Lalu, ukurlah dengan busur derajat apakah besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jika telah selesai, maka akan tampil seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, cara membuat sudut tumpul. Langkah-langkahnya: 1. Gambarlah ruas garis dengan posisi sembarang. 2. Gambarlah satu ruas garis lagi yang ujungnya berpotongan dengan besar sudut lebih dari 90 derajat. Lalu, ukurlah dengan busur derajat apakah besar sudutnya telah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jika telah selesai, maka akan tampil seperti pada gambar berikut. Nah, itu merupakan materi pertama kita tentang bangun datar. Dari bangun datar kita dapat mempelajari apa sih itu bangun datar.
terus jenis-jenis bangun datar, serta ciri-ciri atau sifatnya, cara membuat bangun datar, lalu jenis-jenis sudut yang membentuk bangun datar, serta cara membuat sudut tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu keliling dan luas bangun datar. Kira-kira apa sih keliling dan luas bangun datar? Keliling suatu bangun datar adalah panjang sisi-sisi sepanjang bangun datar tersebut, atau jumlah dari panjang semua sisi dari suatu bangun datar. Sedangkan luas suatu bangun datar adalah luas dari daerah bangun datar tersebut. Nah, itu merupakan pengertian keliling dan luas suatu bangun datar. Lalu, bagaimana sih cara menghitung keliling dan luas bangun datar? Kita langsung saja. Yang pertama, keliling persegi. Cara yang pertama yaitu dengan menjumlahkan sisi-sisinya. Seperti halnya pada gambar di samping ini. Persegi ini mempunyai 4 sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Jadi, keliling persegi ABCD sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Maka akan diperoleh persamaan keliling persegi sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Cara yang kedua yaitu dengan rumus keliling persegi. Seperti halnya persegi yang tadi, persegi ini juga memiliki sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Jadi, keliling persegi ABCD sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Karena keempat sisinya sama panjang, maka keliling persegi sama dengan 4 kalikan panjang salah satu sisinya. Maka akan diperoleh rumus keliling persegi sama dengan 4 kali panjang sisi. Selanjutnya, keliling persegi panjang. Cara yang pertama yaitu dengan menjumlahkan sisi-sisinya. Seperti halnya pada gambar di samping, persegi panjang mempunyai 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Maka keliling dari persegi panjang ABCD sama dengan panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Dari gambar di samping dapat kita lihat panjang sisi AB sama dengan 5 petak satuan, panjang sisi BC sama dengan 3 petak satuan, panjang sisi CD sama dengan 5 petak satuan, panjang sisi DA sama dengan 3 petak satuan. Jadi keliling persegi panjang ABCD sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 16 petak satuan. Maka akan diperoleh persamaan keliling persegi panjang sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Cara yang kedua yaitu dengan rumus keliling persegi panjang. Sebuah persegi panjang mempunyai sisi panjang dan sisi lebar, seperti halnya pada gambar di samping. Maka, keliling persegi panjang sama dengan sisi panjang ditambah sisi lebar ditambah sisi panjang ditambah sisi lebar, sama dengan 2 kali sisi panjang ditambah 2 kali sisi lebar. Maka akan diperoleh rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali sisi panjang ditambah 2 kali sisi lebar.
Nah, itu merupakan cara untuk menghitung keliling. Selanjutnya cara untuk menghitung luas. Yang pertama, luas persegi. Luas persegi dapat kita hitung dengan menjumlahkan banyak petak. Yaitu jika dihitung jumlah petak persegi di samping sebanyak 25, maka luas persegi tersebut adalah 25 petak satuan. Atau bisa menghitung jumlah petak ke arah mendatar, yaitu sebanyak 5 petak satuan, menghitung jumlah petak ke arah menurun, yaitu 5 petak satuan, lalu kita kalikan jumlah petak mendatar dengan jumlah petak menurun. Maka luas persegi sama dengan jumlah petak mendatar dikalikan jumlah petak menurun sama dengan 5 dikalikan 5 sama dengan 25 petak satuan. Maka akan diperoleh rumus luas persegi sama dengan sisi kalikan sisi. Yang kedua, luas persegi panjang. Luas persegi panjang dapat kita hitung dengan menghitung jumlah petak ke arah mendatar yang dinamakan dengan sisi panjang, menghitung jumlah petak ke arah menurun yang dinamakan dengan sisi lebar, lalu mengalihkan sisi panjang dengan sisi lebar, maka akan diperoleh luas persegi panjang. Pada gambar di samping, sisi panjangnya adalah 9 petak satuan dan sisi lebarnya adalah 5 petak satuan. Jadi, luas persegi panjang adalah panjang kalikan lebar sama dengan 9 kalikan 5, maka akan diperoleh luas persegi panjang 45 petak satuan. Jadi, rumus persegi panjang sama dengan panjang kalikan lebar. Nah, itu cara menghitung keliling dan luas persegi serta persegi panjang. Selanjutnya, jika keliling bangun datar diketahui, bagaimana sih cara kita untuk menggambar bangun datarnya? Langsung saja yang pertama. Cara menggambar persegi berdasarkan panjang kelilingnya. Misalkan, keliling persegi adalah 20 cm. Langkah-langkahnya yaitu dengan menentukan panjang sisi-sisinya. Keliling persegi adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Karena semua sisinya sama, maka keliling persegi adalah 4 kalikan sisi. Jika kelilingnya 20 cm, maka sisi-sisinya adalah 20 dibagi 4. Maka akan diperoleh panjang sisinya sebesar 5 cm. Dan jika digambar akan tampil seperti pada gambar berikut. Yang kedua, cara menggambar persegi panjang berdasarkan panjang kelilingnya. Misalkan, keliling persegi panjang adalah 16 cm. Langkah-langkahnya dengan menentukan ukuran sisi-sisi persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah sisi lebar ditambah sisi panjang ditambah sisi lebar ditambah sisi panjang sama dengan 2 sisi panjang ditambah 2 sisi lebar. Jika kelilingnya adalah 16 cm, maka 2 sisi panjang ditambah 2 sisi lebar sama dengan 16 cm. Lalu kita misalkan. Yang pertama, jika sisi panjangnya 6 cm, maka panjang 2 sisi lebarnya sama dengan 16 cm dikurangi 2 kalikan 6 cm. Maka akan diperoleh 16 cm dikurangi 12 cm. Jadi, 2 sisi lebarnya sebesar 4 cm.
Jadi sisi lebar persegi panjang tersebut adalah 4 dibagi 2, yaitu sebesar 2 cm. Yang kedua, jika sisi panjangnya adalah 5 cm, maka 2 sisi lebarnya adalah 16 cm dikurangi 2 dikalikan 5 cm, yaitu sebesar 6 cm. Jadi, sisi lebar dari persegi panjang itu adalah 6 dibagi 2, yaitu sebesar 3 cm. Jika digambar akan tampil seperti pada gambar di samping. Persegi panjang dengan panjang 6 cm, maka lebarnya 2 cm. Jika panjangnya 5 cm, maka lebarnya akan 3 cm. Nah, itu untuk cara menggambar persegi dan persegi panjang jika kita mengetahui kelilingnya. Selanjutnya, pemecahan masalah perihal keliling dan luas persegi atau persegi panjang. Contohnya, sawah Pak Ali berbentuk persegi panjang. Jika keliling sawah itu adalah 160 meter dan panjangnya 50 meter, carilah lebar dan luas sawah tersebut. Caranya yaitu, yang pertama, untuk mencari lebar, kita dapat menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, yaitu 160 meter sama dengan 2 kali panjangnya sebesar 50 meter ditambah 2 kali lebar. 160 meter sama dengan 100 ditambah 2 kali lebar. Lalu kita pindahkan 100 meter ke arah kiri. Berarti 160 meter dikurangi 100 meter sama dengan 2 kali lebar. Maka akan diperoleh 60 meter sama dengan 2 kali lebar. Jadi lebarnya adalah 60 dibagi 2, yaitu sebesar 30 meter. Jadi lebar sawah Pak Ali adalah 30 meter. Yang kedua, untuk mencari luas. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kalikan lebar. Panjangnya 100 meter, lebarnya 30 meter. Jadi 100 meter dikalikan 30 meter adalah 3000 meter persegi. Jadi luas sawah Pak Ali adalah 3000 meter persegi. Nah, itu merupakan materi kedua kita. Dari materi kedua kita dapat mempelajari apa sih itu keliling, apa itu luas pada bangun datar, terus cara menghitung keliling serta luas persegi dan persegi panjang, lalu cara menggambar persegi dan persegi panjang berdasarkan keliling yang kita ketahui, serta pemecahan masalah perihal keliling dan luas persegi atau persegi panjang di kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu materi pada hari ini. Jadi semoga materi itu dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian nih, terutama untuk adik-adik kelas 3 SDN Persanga 4. Sekian dari kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.